Teman saya itu becak masuk di dalam kuburan itu nggak kena patok. Alhamdulillah sukses dan memang tidak terjadi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jago putih itu bisa tolak santet, wirid, tenun dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim Indigo Traveler Kudus di sesi tanya jawab atau podcast. Kita bersama Yai Wahid Hasyim. Dia adalah spiritual tim Indigo Traveler Kudus, di mana setiap hunting kita didampingi oleh beliau. Kita mau menanya-nanyai tentang hal yang baru viral di Kudus baru-baru ini adalah tentang penemuan 9 makam bangkai ayam yang di situ tersedia adanya jarum, foto, nama, alamat semua komplit dan ada 9 kuburan di situ. Kami ingin menanyakan hal tersebut, Yai. Kira-kira menurut dari jenengan ini apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga kok sampai 9 kali 9 makam, dan tujuannya kira-kira apa, Yai? Menurut pengertian saya, kalau ada bangkai ayam sama jarum, Foto. nama, foto, Iya. dan alamat lengkap ini memang ditujukan si A. Tapi tata cara gitu, itu intinya biar orang itu ya, karena dia dibuat sakit hati, mungkin aja dia diputus. Putus cinta berarti. Putus cinta. Terus hatinya itu sakit, Ya. lalu ia akan menenun atau menyantet, minta bantuan sama gaib-gaib itu biar orang tersebut itu tidak laku sampai dibawa mati. Enggak ada tujuan lain, pasti memang itu, ya. Tujuannya intinya itu. Karena ya di syarat-syarat itu ditempatkan di makam. Apalagi biasanya makam-makam yang tertentu. Contohnya makam yang kena bledek, petir, ya, dan makam yang orang itu meninggalnya di waktu Jumat Wage. Jumat Wage, apalagi dia perawan mungkin. Ya, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Untuk yang ditanam di atas makam memang bisa membantu untuk proses itu, ya. Untuk proses percepatan melet atau santet tersebut. Bisa aja. Karena dia itu kan termasuk menyekutukan Allah. Gitu. Ya, dia minta bantuan dari roh-roh atau bangsa gaib seperti jin-jin yang di kubur itu, di kuburan itu. Jadi kuburan itu banyak penghuninya. Di apalagi di Sidoluhur Krapyak itu kan memang terkenal mistis zaman dahulu itu. Teman saya itu becak masuk di dalam kuburan itu nggak kena patok. Tetap bisa masuk dengan mulus. Bisa masuk. Setelah dia sadar, itu ya cewek itu yang becak itu di situ, yang numpang becak. Setelah turun dia nggak bisa keluar becaknya, karena banyak patok itu. Memang terkenal angker dulu, makanya dia itu membuat tujuan biar kabul, biar hajatnya, keinginannya tercapai, makanya dia bikin di situ. Bahkan di situ kan mungkin menurut dia tidak menakutkan karena ada banyak motor yang lewat dan banyak lampu, terangnya lampu. Ya. Itu kan juga kuburannya bersih, ya. Iya, bersih. Jenis santet atau pelet itu menurut dengan? Itu santet. Karena dibikin orang sengsara, tidak membikin orang senang.
Senang maksudnya biar orang itu menyukai yang bikin, itu kan berarti pelet atau pengasih. Iya. Nah, tapi kalau bikin sengsara itu termasuk sandat. Dari segi ilmu agama Islam, karena kita menganut agama Islam ya, Ya, hal tersebut berarti kan menyekutukan Allah kan. ya. Menurut pandangan ini jenengan gimana? Kalau menyekutukan Allah syirik, Syirik itu ya termasuk dosa besar. besar besar ya. Ya, yang dosanya itu memang sulit diampuni, bahkan tidak diampuni. Gitu. Jadi itu termasuk sudah melanggar lah. Norma agama Ya, atau norma etika-etika agama. ya. Dari segi si yang tertera di nama tersebut ini kan menjadi was-was ya. Ya, Ya, karena kejadian itu kan menjadi viral bukan hanya di Kudus tapi di seluruh Indonesia ya, media massa tetap memberitakan tersebut. ya. Saran untuk si yang dituju kira-kira seperti apa ya? Saran yang dituju orang penyandat itu. Yang tadi untuk ceweknya tadi. Saran yang dituju intinya yang pertama kali adalah asal usulnya dia itu menyukai, mencintai. Ya. Nah, terus akhir ada cerita lain, mungkin ada yang ketiga, pihak yang ketiga akhirnya diputuskan. Terakhirnya dia jadi emosi dan ingin biar dia tidak bisa kawin atau nikah, biar tidak punya jodoh sampai seumur hidup. Nah, bagi orang yang mungkin biar nggak kena santet, nggak kena wirid, nggak kena gendam, guna-guna dan lain sebagainya, itu hanya satu. Ya. Tetap dia harus bersih. Bersih dalam arti dari kata Rasul, at-taiku abyadu sodiki. Ya, at-taiku abyadu min tolak isyikh bala wa tolak isyikh. Jadi Rasulullah telah mengatakan bahwa orang yang hatinya bersih itu, kalau pengertian dari lafalnya, jago ya, putih itu temanku, dan jago putih itu bisa tolak santet, wirid, tenun dan sebagainya. Itu. Makanya kalau orang hatinya bersih, hatinya suci, ya tidak menyela orang atau menghina orang, dalam hatinya itu selalu husnudon. Lah, itulah dia akan mendapatkan kekuatan tolak balak, tolak santet, tolak wirid, tenun dan sebagainya. Gitu. Untuk di rumah kadang kan orang Jawa berpikiran seperti ini, untuk tolak bala atau santet atau tenun biasanya orang-orang itu pada nanam sesuatu atau naruh sesuatu ya. Mungkin nggak yang ditanam itu adalah bahasa Arab ataupun lafal-lafal Arab yang ada asma Allah itu ditanam di depan rumah, ataukah kita harus menanam yang lain, misalkan pohon-pohon atau apapun supaya terhindar dari hal tersebut kira-kira ya? Ya, kalau menanam-nanam sih bikin sebuah pagar gaib ya maksudnya. Ya, betul. Kalau sebuah pagar gaib itu enggak harus tanam-tanam, enggak harus buat lafal kalimah thayyibah atau ada lafalnya Allah ditanam, itu malah dosa, termasuk menghina sama Tuhan. Tulisan Allah tidak tertaruh di bawah, bahkan diinjak-injak. Jadi lebih baiknya enggak usah gitu, cukup tanamkan di hati kita untuk ingat kepada Tuhan, untuk ingat kepada Allah.
untuk melindungi ketika kita berdoa, ketika kita minta kekuatan gaib, ya, itu untuk memecahkan atau memutuskan antara wirid atau tenung atau sandat dan sebagainya, itu menggunakan al-falak dan anas, dan dia membatin atau membayangkan lokasi yang tersebut biar nggak kena guna-guna atau sandat dan sebagainya. Kira-kira dibaca yang mustajab itu berapa kali, atau ada malam-malam tertentu, atau habis sholat apa, Yai? Kalau dari pengertian dan sunnah Rasul itu dibaca ketika mau tidur. Mau tidur. Itu buat bagi tubuh sendiri, buat badan sendiri. Tapi kalau ada pagar gaib itu ada ritual lain. Caranya pun beda. Mungkin ada yang istiqomah melakukan setelah sholat wajib, itu dibaca selalu. Iya teman-teman, dulu kita itu pernah pagar gaib ya. Nanti lihat linknya di bawah. Kita dulu pernah ada pagar gaib untuk part 1 dan part 2. Itu alhamdulillah setelah kita lakukan pembersihan atau pagar gaib dulu ya, itu alhamdulillah sukses dan memang tidak terjadi apa-apa. Teman-teman bisa lihat nanti ya linknya di bawah, atau akan kita tampilkan di sini atau di pojok atas nanti ya, untuk itu linknya nanti untuk part 1 dan part 2 untuk pagar gaibnya. Dan saya tambahin gini ya, misalkan itu wirid pakai wirid apa, wirid Arab misalkan, kita gunakan Arab. Kalau itu wirid kejawen, ya kita gunakan kejawen. Kalau itu wiridnya Jawa Arab, ya kita menggunakan pagar gaibnya Jawa Arab. Bisa dilihat dari situ juga ya? Bisa dilihat. Misal dikirimi sandet pakai bahasa Jawa, si tetap kiainya tetap bisa. Pakainya balasnya atau menangkalnya pakai Jawa. Iya, pakai Jawa. Kalau pakai Arab tetap pakai Arab. Nah, ini yang susah. Kalau pakai bahasa Cina gimana ini? Bahasa Cina kategori bahasa Jawa. Oh gitu ya. Itu. Jadi ilmu maksudnya ilmu Jawa, ilmu Arab dan ilmu Jawa Arab. Itu yang kuat Jawa Arab. Jawa Arab. Jadi misalkan pakainya, misalkan kita sudah menggunakan lafal ayat suci Al-Quran, misalkan Al-Falak dan Anas dan lain sebagainya, itu kok masih nggak mempan, mungkin ada jalan lain, seperti ritual, caranya begini, terus mungkin menggunakan media, menggunakan ukuran P. Jadi ada waktu-waktu dan barang-barang yang tertentu kita akan gunakan. Jadi nggak harus begini. Seperti orang sakit lah. Kalau kita sakit ke dokter, kita ditensi, itu nggak mungkin obatnya sama. Padahal sakitnya kepalanya sama. Itu mungkin nggak sama karena tergantung tensi kita, tergantung wirid yang masuk di diri kita. Itu wirid apa? Kita harus mengobati yang pas. Kalau nggak pas mungkin nanti kita kena alergi. Ya kan gitu. Seperti itu. Untuk jika ada keluarga atau teman-teman yang baru viral kemarin minta bantuan dari Pak Yai, kira-kira seperti apa ini nanti? Ya, banyak sih kiai, terutama di wilayah Kudus Kulon banyak. Terus di daerah, pokoknya banyak para kiai. Intinya semua itu masuk hendaknya, manjur hendaknya itu tergantung orangnya sendiri. Kalau dia yakin itu akan kabul, karena memang ada ayat yang menerangkan bahwa kalau kita berdoa atau kita minta atau kita apa-apa itu harus yakin. Kalau yakin percuma.
Oh, gitu. Nah, untuk sesi tanya-tanya tentang yang baru viral kemarin memang saya coba sekian ya. Dan dari tim Indigo Traveler Kudus minta bantuan Yai dari sini untuk berdoa supaya untuk yang dari keluarga sana sehat-sehat walafiat, baik-baik saja, tidak cemas dan tidak risau Yai. Yeah. Ya, ini para teman-teman ya, Yeah. kita jangan sering mengomongin orang Yeah. yang lagi viral itu. Yeah. Ngomongin yang baik ya nggak apa-apa, Yeah. tapi terjadi omongan yang buruk. Yeah. Akhirnya saya mengetahui kasihan Yeah. dalam segi ketenangan, dalam segi ke masalah rezeki. Yeah. Itu akhirnya merosot yang saya ketahui orang tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti di balik hikmah ini ada barokah yang lebih baik Amin. dalam diri orang tersebut tadi. Yeah. Ya, malah kita doa bersama-sama. Yeah. Mudah-mudahan orang yang lagi viral yang disantet, Yeah. diwirid atau ditenun itu benar-benar nanti diberi kekuatan oleh Tuhan, oleh Allah, diberi kekuatan gaib, dohir maupun batin. Amin. Dan akhirnya rezekinya akhirnya dilancarkan, diberi barokah oleh Tuhan. Amin. Allah. Amin. Al-Fatihah. Untuk dan perlu didoa. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim Amin. salaman taman ala sayyidina Muhammadin militan hailul qad wa tanfarijul qurabatu bil khawaij wa tanarrabul wa husnul khawat masqul ghumamu fi sakarim wa ala Amin. alihi wa sahbihi bilan wa nafasin ba'dati kulli malak. Allahumma Amin. fa'anil gula wal bala wal waba wal Amin. fasha wal munkar وشوف المطلفة وشهد منها ما ظهر منها عن آمين. بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم جسدنا وجسدها من كل شر ونقمة ومحنة وآفة وهات وعلة وفتنة يا سبوه يا قدوس يا رب الملائكة إنه من سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sebelumnya Yai Wahid Hasyim atas doa dan pencerahannya tentang hal ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan keluarga yang lagi viral kemarin. Oke teman-teman, tetap saksikan channel Indigo Travel Kudus, like, komen, subscribe, dan serta bagikan channel kita kalau berguna bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia anjo. Dadah.